Habib Rizik tiba pada momentum yang tepat dan orang melihat dia bukan sekedar momentum tapi bisa jadi monumen. Nah, istana takut kalau ada monumen baru. Jadi orang nggak bisa lihat perubahan postur politik, perubahan cara berpikir dari Front Pembela Islam. Bagi saya mereka sekarang adalah Front Pembela Indonesia tuh. Jadi memang faktual ya, Habib Rizik ada di situ, ada di dalam sorotan kamera setiap hari. Dan itu bisa semester ke depan pasti masih tampil di situ. Jadi selama istana nggak mengeluarkan cahaya, maka cahaya tetap keluar dari Petamburan. Bung Rocky, saya ingin tanya mengenai nama ini, Habib Rizik Syihab. Itu nama yang membuat istana susah tidur. Karena mengiang-iang terus di kuping mereka, besok Habib akan undang siapa, besok Habib akan mengucapkan kalimat apa, besok Habib akan diwawancara oleh siapa. Jadi istana kehilangan fokus karena ada sumbu politik baru di Jakarta, dan tentu sumbu itu akan tumbuh secara nasional, yaitu ini sumbu pendek atau sumbu panjang ini? Ini sumbu pendek Sumbu pendek. karena jaraknya hanya dari jalan kira-kira Menteng. Dari Menteng? Ya, Menteng Petamburan? Dari Menteng Petamburan itu jaraknya pendek. Gatot dan Habib Rizik. Tapi tergantung, kalau ditariknya dari Menteng dekat, tapi kalau ditariknya dari Bung Rocky punya tempat Sentul, Sentul Hambalang. agak jauh. Silakan Bu. Ya, saya justru ke Jakarta buat mendekatkan Mendekatkan sumbu itu. sumbu itu. Iya. Jadi Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan tuh. Kita ingin agar supaya ada pengimbang kekuasaan, maka kita butuh oposisi. Ternyata Pak Jokowi bilang Indonesia demokrasinya tidak memerlukan oposisi. Tetapi publik menganggap tanpa oposisi tidak ada kritik gitu. Lalu energi untuk beroposisi itu ditampunglah di Petamburan itu. Jadi salah istana sendiri. Kalau ada oposisi, orang nggak akan berkumpul mengakumulasi kemarahan dan kejengkelan politik di Petamburan kan. Jadi ini desain yang memang terbentuk secara historis karena istana menolak oposisi itu. Jadi biasa aja, Habib Rizik tiba pada momentum yang tepat dan orang melihat dia bukan sekedar momentum tapi bisa jadi monumen. Nah, istana takut kalau ada monumen baru tuh, yang namanya Habib lebih Rizik. tinggi daripada monumen Iya, nasional. itu soalnya. Ini monumen Petamburan tidak mungkin dibangun lebih tinggi kan, tempatnya nggak ada soalnya. Dan apalagi Habib Rizik datang dengan monumen akhlak gitu, dan itu kan sesuatu yang nggak mungkin diturunkan oleh Satgas, apalagi oleh TNI, karena akhlak itu adalah baliho yang diikat di langit. Bagaimana musim manjat langit apa nurunin baliho akhlak itu? Yang diikat di langit dan ditanamkan di bumi ya, seperti yang ditanam di bumi itu moral. moral. Nah, itu yang nanam itu namanya Gatot Nurmantio. Kalau yang digantung di langit Habib Rizik. Nah, oke, nanti kita akan bicara soal ini ya, dengan subjektivitas seorang Rocky Gerung ya. Tapi kalau kita lihat ya, termasuk saya dulu menganggap FPI itu dan Habib Rizik itu tidak lebih dari sekedar, tadi juga kita pernah tanya Muhammad Kodari juga di sini ya, dengan sinikal mengatakan kalau nggak salah ya, ini kan kelompok kalau eksis ketika Ramadan, ya kan, kira-kira begitu. Yang kerjanya razia-razia, dan
kesan itu kan tertanam kuat sebenarnya dahulu kala ya, kira-kira 10 tahun yang lalu kan begitu. Tapi sekarang kok seperti sudah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik baru ya? Apa memang kayak itu kenapa? Kenapa bisa begitu? Yang tadinya ini mohon maaf nih ya, FPI dan Habib Rizik awalnya kan kesannya ya seperti orang mengatakan dengan segala hormat dan mohon maaf, preman berjubah, orang bilang begitu kan? Ya, tapi sekarang kok seperti tumbuh seperti pusat oposisi jadinya. 10 tahun lalu saya kasih pidato kebudayaan di tim itu. Iya, dan maki-maki FPI. Iya betul, saya kritik habis-habisan ke FPI itu. Masih ada jejak digitalnya. Iya. Karena saya jengkel kelakuan FPI itu, bubarin pawai merah putih di Monas segala macam. Beberapa teman saya bocor kepalanya tuh. Ya itu waktu itu Wardah Hafid ya. Ya itu. Kaum miskin kota ya waktu itu. Jadi saya memang dulu nggak anggap ini FPI ini preman aja tuh. Tapi FPI tahu bahwa dia disorot bagian buruknya, karena itu dia berubah kan. Jadi orang yang jengkel pada FPI itu yang nggak berubah karena dia merasa ini masih 10 tahun lalu. Padahal FPI udah ngangkat mayat di Aceh, udah bantuin puing-puing di Palu, saya lihat sendiri jejak itu tuh. Jadi orang nggak bisa lihat perubahan postur politik, perubahan cara berpikir dari Front Pembela Islam. Bagi saya mereka sekarang adalah Front Pembela Indonesia tuh. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan saya harus membela FPI, bukan karena Habib Rizik, tapi hak dari kumpulan yang menyebut FPI untuk memperlihatkan perubahan posturnya. Nah, Habib Rizik juga berubah. 3 tahun ada di luar negeri, tentu dia paham bahwa dia harus perlebar spektrum politik kalau ingin memimpin oposisi atau bahkan memimpin Indonesia. Dan benar, Habib sekarang terima semua orang kan. Bahwa gayanya itu masih ceplas-ceplos, masih dianggap kasar, yaitu bawaan aja, bawaan anak tanah abang memang begitu. Betawi juga begitu, asal jeplak aja. Jeplak, ya. Tapi kan kita mesti lihat apa yang ada di dalam pikiran Habib Rizik soal kemaslahatan, soal kemajemukan, soal relasi internasional. Saya kira lengkap di situ. Dan saya bicara dengan beberapa teman di situ. Munarman tuh sekjennya teman saya guru politiknya dan saya kira termasuk orang yang dimaki-maki Bung Rocky dulu, Munarman. Dulu tuh gila lu gila man. Si Maman kasih keterangan dong gini. Ini Munarman uang kita gila, uang kita galau. Tapi dia tetap bersahabat dengan saya, teman diskusi yang tajam. Orangnya hatinya baik banget, lembut banget. Penampilannya juga yang begitu karena dia Palembang. Dulu bahkan kalau ada mungkin FPI dulu menyerbu LBH ketika Maman masih di LBH juga dia lawan juga kan. Tapi kemudian Maman si Munarman ini punya pengetahuan tentang human rights, sarjana hukum yang pintar, punya akses internasional di dalam isu. Jadi saya percaya bahwa Maman bisa menghasilkan diskursus baru di FPI. Dan kelihatan perubahannya ya. Perubahan tuh. Saya beberapa tokoh saya diskusi, wah hebat betul, tajam betul. Itu seperti Bung. Saya share sedikit itu perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau di zaman Nabi itu ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah itu begini. Kalau ada kelompok kafir Quraisy itu menyeberang ke Madinah akan dibalikin. Tapi kalau ada orang Madinah yang ke Mekah ya sudah silahkan saja, nggak perlu balik. Orang Nabi Muhammad ya dimaki-maki waktu itu, bukan dimaki-maki ya, disesalkan. Kok perjanjiannya berat sebelah? Giliran orang kita pergi, kita biarkan orang lain datang ke tempat kita balikin ke dia. Perjanjiannya begitu, iya kan? Orang maki-maki. Oh ternyata justru mereka yang datang ke Madinah lari dari Mekah, karena ada Quraisy itu, dikembalikan ke Mekah lagi. Dia muncul sebagai agent of change di sana, sebagai penyebar agama malah. Gitu. Jadi saya ingin mengatakan fenomena Munarman itu jangan-jangan begitu, dimasukkan ke FPI. kan gak connect dulu kan, orang yang bergerak di ranah kiri lah sedikit ya kan, tiba-tiba nyebrang ke kanan. Ya karena selalu ada peristiwa yang menjelaskan mengapa seseorang justru fungsional di tempat yang tak terduga. Dan itu yang ada di kita tuh. Nah orang selalu menganggap bahwa FPI itu kanan itu. Ya memang kan identitasnya Islam itu. Ada kiri. PDIP itu, PRD dulu, bahkan itu juga teman-teman saya. Jadi saya kenal spektrum itu. Tetapi mengkanan-kanankan FPI artinya
menghindari percakapan dengan yang kanan. Oke, Sama dan- juga dengan mengkiri-kirikan PDIP Dan kan. itu historis karena Justru itu. karena kanan kiri yang membangun negara ini kan. Iya, sila kelima Pancasila itu jelas kiri itu, social justice itu Iya. kiri. Juga ada tafsir agama bahwa itu juga adalah pesan agama, keadilan Iya. sosial. Perdebatan di konstituante itu kanan dan kiri. Ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin negara sosialis, ada yang ingin bikin kerajaan sultan. Jadi kita pernah menghidupkan perdebatan intelektual di bidang ideologi. Nah sekarang ditutup perdebatan itu karena ketakutan tadi. Yang ada adalah pameran arogansi itu, bukan lagi pameran inteligensi. Ini semacam ketidakmampuan untuk berdialog atau sebenarnya karena nggak mau repot saja? Bukan, itu karena ketidakcukupan otak gitu. Jelas begitu kan. Kalau otaknya cukup dia bisa hadapi siapa aja gitu. Saya nggak ngerti volume otak yang cukup itu berapa volumenya. Ya kadang-kadang orang merasa volume otak itu sama dengan volume sorban, padahal beda itu kan. Beda. Ada yang kegedean sorban, otaknya kecil gitu. Tapi oleh kan begitu. Saya nggak bilang-bilang soal sorban ya, walaupun diketemukan bareng yang pulang benur, pulang benur ya, diketemukan. Tapi begini, Bung Oke, Rocky ya. Refli Harun. Oke, begini Bung, HRS ini tiba-tiba CPCS itu langsung mengadakan survei. Entah benar entah enggak surveinya dari tanggal 10 sampai 20 November, which is 10 hari setelah Habib Rizik pulang. Dulu pelaku survei itu tidak pernah menghitung beliau sebagai calon presiden. Tiba-tiba sekarang udah nomor 4. Memang nomor satunya masih Prabowo, masih Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil di situ. Anies tergusur nomor 5 jadinya. Apa iya seorang Habib Rizik punya potensi untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia dengan segala kekananannya itu? Ya survei begini juga mesti kita lihat hati-hati gitu ya. Iya. Karena bisa itu disuruh istana untuk seolah-olah dibikin gelembung. Iya. Sehingga tiba-tiba Habib Rizik ada di atas. Iya. Orang panik gitu. Karena itu kemudian ada alasan untuk ditusuk gelembungnya supaya kempes. Tapi Itu sih bukan nusuk, kalau gelembungnya ditusuk itu pecah namanya. iya, kan banyak survei yang dimaksudkan begitu kan. Iya. Tapi kita balik pada psikologi politik hari ini. Orang cari tokoh itu. Orang cari pahlawan. Orang cari leader. Iya. Dan semua itu secara historis. Orang cari leader ya, bukan dealer kan? Iya, karena kebanyakan dealer. Orang butuh leader. Iya. Jadi memang faktual ya Habib Rizik ada di situ, ada di dalam sorotan kamera setiap hari itu. Dan itu bisa semester ke depan pasti masih tampil di situ. Jadi selama istana nggak mengeluarkan cahaya, maka cahaya tetap keluar dari pertempuran. Kan? Oke.